Semua, ketemu lagi dengan saya Asti. Hari ini saya akan mencoba untuk mentarot reading zodiak Aries untuk yang single alias jomblo. Jadi untuk yang single dan jomblo bisa didengarkan readingan saya untuk bulan Mei. Semoga bermanfaat buat kamu, dan saya disclaimer kembali, ini tidak akan mungkin resonate untuk semua Aries. Jadi be aware untuk menonton readingan saya, dan apabila ada yang kurang pas, mungkin bukan energi kamu, jadi kamu bisa mengecek di tarot reader lainnya, oke? Saya mulai. Untuk di bottom of the deck di sini ada King of Swords. Ada King of Swords di sini, dan ada dua kartu yang menurut saya luar biasa ya. Baru saya ambil kartunya, luar biasa. Saya rasa perkembangan untuk Aries yang single di bulan Mei lagi bagus. Artinya, loh kok bisa bagus ya, kondisi lagi tidak bagus tapi dia bisa bagus. Nah, artinya di sini bagus adalah bagaimana dia berkembang secara pemikiran. Di sini ada King of Swords, artinya banyak sekali di antara kalian Aries di bulan Mei menjadi orang yang jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Jadi ada yang sebelum-sebelumnya sangat lebih egois, lebih pemikir untuk diri sendiri, dan juga menjadi orang yang terlalu memikirkan perasaan orang lain, dan kamu berjuang untuk orang lain padahal belum tentu dia melakukan hal yang sama terhadap kamu. Nah, di situ kamu terlalu menghabiskan banyak waktu kamu sekali untuk orang lain, sehingga apa? Kamu menjadi orang yang uh, berperasaan. Jadi agak lebih sensitif. Di April itu kamu lebih sensitif orangnya, sedangkan di Mei kamu udah mulai merubah diri kamu, merubah pola diri kamu menjadi sesuatu yang lebih baik. Kamu menggunakan kondisi saat ini yang kurang baik untuk mengambil sisi-sisi baiknya. Kenapa saya bilang begitu? Jadi kamu ada King of Swords. Kamu mulai berpikir, apakah kamu harus mengambil satu keputusan yang bagaimana untuk hidup kamu? Saya rasa banyak di antara kamu di sini yang single fokus dengan karir dan keuangan dia untuk kedepannya, untuk pekerjaan dia, untuk bagaimana pendidikan dan karir dia ke depannya, apa yang harus dia lakukan ke depannya, karena dia ingin merubah pola yang ada, dikarenakan kondisi sekarang mengingatkan dia, memberikan dia pelajaran bahwa pola yang sebelumnya dia pikir baik, perencanaan yang dia pikir baik, ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Nah, di sini banyak di antara kalian tuh menggunakan Mei itu sebagai momen buat kalian memperkenalkan diri dengan jiwa kalian. Jadi banyak Aries itu walaupun terlihat strong dari luar, tegas, tapi dia tipe orang yang menyalahkan dirinya. Artinya banyak menyalahkan diri. Kenapa terjadi kayak gini? Mungkin aku kurang begini, aku kurang ini. Bagus ketika kamu menseleksi dirimu, bagus ketika kamu menyadari kekurangan yang ada dalam dirimu, tapi kamu jangan lupa untuk menghargai diri kamu juga. Kamu terlalu keras dengan dirimu, kamu mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk semua orang yang kamu tahu. Kamu boleh menunjukkan sisi lemah kamu kepada siapapun, entah sahabat kamu, orang-orang yang kamu cintai. Kamu boleh menunjukkan sisi lemah kamu, karena itu manusiawi. Untuk menjadi selalu strong itu tidak bisa. Di bulan April mood kamu udah sangat-sangat kacau ya. Di bulannya kamu, di planetnya kamu benar-benar kacau. Tapi di bulan Mei kamu udah mulai stabil, energi menggebu-gebu berapi-api kamu sudah mulai menurun, dan mulai masuk ke energinya Taurus yang agak lebih tenang, misterius begitu kan. Jadi di sini kamu banyak berpikir di bulan April akhir menuju ke Mei. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu ingin mengambil satu keputusan yang besar dalam hidupmu. Itu diakibatkan karena sebelumnya kamu benar-benar depresi dengan hidup kamu. Banyak sekali hal yang kamu rencanakan menjadi gagal, plan kamu gagal. Kamu merasa tidak punya arah. Jadi kamu terlalu banyak berpikir ya, secara overall terlalu banyak berpikir negatif, sehingga kondisi kamu drop dan juga banyak yang depresi di antara kalian. Nah, sampai susah tidur ya. Jadi banyak banget kamu Aries ya. Aries di bulan Mei yang jomblo-jomblo, yang single-single karena nggak ada mungkin yang diajak conversation. Jadi tidurnya kacau. Malam dia begadang, pagi dia malah tidur, siang dia tidur. Jadi benar-benar hormonnya kacau banyak ya di antara kamu Aries. Terus abis itu disebabkan karena pemikiran-pemikiran kamu, dan pemikiran-pemikiran kamu tuh menumpuk tapi kamu belum mengambil satu keputusan. Jadi secara overall akhir April dan menuju awal Mei, berhenti untuk terlalu banyak berpikir, lepaskan hal-hal negatif dalam diri kamu, oke? Nah, di sini ada di
di energi cintanya kamu ada heart to heart conversation. Nah, itu saya bilang tadi, ketika kamu punya pemikiran-pemikiran, ide-ide yang bagus atau pemikiran yang buruk, pemikiran yang khawatir, kamu perlu dari hati ke hati untuk bicara dengan orang-orang yang kamu cintai. Jadi permasalahan orang Aries yang single itu adalah dia tidak benar-benar bisa menunjukkan masalah dia kepada teman-temannya, kepada orang lain gitu. Jadi mungkin juga kondisinya di akhir April ini dan juga di Mei ini susah untuk berkomunikasi dari hati ke hati, padahal itu yang kamu butuhkan dengan teman kamu, sahabat-sahabat kamu. Meskipun kamu ada kondisi sekarang bahwa di rumah aja, tapi kamu bisa kan via telepon, via WhatsApp, jadi kamu bisa conversation sama mereka, menunjukkan bahwa apa sih yang terjadi di dalam diri kamu, jangan dipendam karena itu akan menjadi satu masalah dan penyakit di hormon kamu terutama. Habis itu juga berpengaruh kepada mood kamu dan kamu menjadi orang yang meledak-ledak ya, meledak-ledak emosionalnya gitu. Selain itu mungkin beberapa di antara kamu yang single lagi deket dengan beberapa laki-laki gitu, atau yang laki-laki dekat dengan beberapa perempuan, karena di sini saya lihat ada expansion, ada perkembangan. Artinya di sini beberapa di antara kamu sudah ada dekat dengan orang, tapi kamu tuh maju mundur, kamu pelin-pelan. Udah kamu ngobrol terus kamu mundur, takut disakitin, takut diperlakukan tidak adil, padahal sebenarnya kamu yang menyakiti diri kamu sendiri. Jadi kalau ada orang baik yang udah datang ke kamu, yang udah bertujuannya baik, tapi kamu jangan bilang, oh dia terlalu baik buat aku gitu, terus udah dikasihin yang jahat, semua cowok sama aja gitu kan. Itu untuk Aries yang wanita ya, biar nggak baper gitu. Untuk yang laki-laki juga kamu melihat, ini cewek sekarang nih kayaknya sama aja gitu. Kamu ngomongin seolah-olah kamu nggak perlu gitu, padahal kamu perlu gitu loh, padahal kamu kesepian gitu. Please buang egonya. Jadi ketika ada orang yang mendekat ke kamu dan salah satunya itu adalah orang-orang yang baik, jadi please hargai kebaikan mereka. Apabila kamu tidak menyukainya, stop. Jangan kayak aku sebenarnya nggak klik sama dia tapi takut nggak ada yang kuajak conversation gitu. Nggak bisa seperti itu, karena pada akhirnya kamu akan menyakiti orang tersebut gitu loh. Karena yang kamu deketin ini banyak gitu loh, nggak cuma satu. Jadi yang dekat sama kamu juga banyak. Untuk yang single ya, ini untuk sebagian besar energi yang single, tidak semua seperti itu. Tapi rata-rata begitu. Kalau ada yang dekat sama kamu, ngobrol lah dengan nyaman dari hati ke hati. Katakan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu suka. Ketika kamu bad mood, kamu katakan gitu. Tidak ada yang mengerti apa yang kamu rasakan apabila kamu tidak mengatakan. Itu kenapa conversation dari heart to heart itu sangat penting, karena kejujuran untuk diskusi membuatkan rasa yang nyaman untuk masing-masing. Jadi kamu dengan orang yang kamu ajak PDKT juga enak dan nyaman gitu. Oh ternyata gini sifat dia juga sama, ternyata begini sifat si orang yang saya ajak PDKT. Jadi sama-sama memahami lah di sini dari hati ke hati. Selain itu di bulan Mei, beberapa di antara kamu Aries yang single mengalami perubahan yang sangat besar dalam hidup kamu, karena di sini ada death. Jadi kalau udah ada death, wah ini mati, enggak sama sekali. Jadi death ini adalah sesuatu yang berakhir. Mungkin ada banyak yang di PHK pekerjaannya, jadi kehilangan, karena di sini berhubungan dengan apa? Pentacles, artinya ada kesempatan baru dalam karir dan keuangan kamu. Artinya ada kehidupan baru dalam karir dan keuangan kamu. Ada sesuatu yang bergeser daripada kebiasaannya. Maka dari situ saya bisa melihat bahwa di sini ada yang hubungannya berakhir sehingga menjadi jomblo, jadi banyak yang baru jomblo. Dan ada juga mungkin di sini yang pekerjaannya, karirnya yang udah bagus tiba-tiba blek, jatuh, mati semua nih, merasa kayak aduh pesimis banget, jatuh semua, habis semua, bablas semua. Tapi ternyata setelah itu Tuhan itu lagi menseleksi apakah yang terbaik buat kamu. Tuhan mengseleksi apa yang kamu punya sekarang yang kamu anggap terbaik, ternyata Tuhan di depan memberikan kamu rencana yang baik. Kalau kamu nggak didesa, nggak didempet, nggak dipaksa untuk berkreatif, nggak dipaksa untuk ada dalam suatu kondisi, kamu tuh nggak kreatif, kamu tuh merasa gini loh, kamu udah biasa, udah nyaman dengan keadaan kamu sekarang atau kemarin-kemarin. Jadi kamu tidak mau berpikir lebih kayak aduh aku udah nyaman di kondisi ini. Padahal sebenarnya ada yang lebih baik yang Tuhan siapkan untuk kamu, yang benar-benar membuat kehidupan kamu di sini menjadi lebih better.
artinya tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang memberikan kamu rezeki di sini, memberikan kamu kondisi di mana apa yang kamu rencanakan tidak jauh lebih baik dari apa yang Tuhan rencanakan. Jadi apapun kehilangan kamu di bulan Mei ini, di April menuju Mei, atau di bulan Mei ini langsung terjadi karena energinya akhir April menuju Mei ya. Dan rata-rata sih di Mei, kalau ada yang di PHK atau diputus, kehilangan banyak hal, kehilangan pekerjaan, rezeki, orang-orang yang dia cintai, itu tidak karena kamu menjalani karma kamu. Jadi ada yang ngomong, dia kayak gitu, ini karmanya dia sekarang. Betul, itu karma kamu. Oke, itu memang betul. Jadikan pikiran seperti ini. Oke, ini betul karma saya. Oke, berarti saya lagi mengurangi karma saya dong. Ketika karma saya berkurang, maka Tuhan akan memberikan saya pahala yang baik apabila saya melewati karma saya dengan baik. Jadi di sini perubahan besar yang terjadi dalam hidup kamu adalah atas izin Tuhan, dan Tuhan pun yang mengganti segalanya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Oke? Sekian readingan saya untuk kamu, semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu kamu. Keep positive. Thank you.